Saya tanya kamu sekarang, kamu mau lawan pinjol atau rela diperbudak seumur hidup? Karena percayalah, pinjol itu bukan sekedar utang. Pinjol itu rantai, dan setiap hari rantai itu makin nyekek leher kamu. Kamu sadar nggak, kenapa banyak orang yang awalnya cuma pinjam 1 juta, akhirnya harus bayar 5 juta, 10 juta, bahkan kehilangan keluarga? Itu semua karena pinjol bukan main di angka, tapi mereka main di psikologi. Mereka tahu manusia takut akan rasa malu, takut data pribadi disebar, takut kalau orang tua bahkan keluarga diintimidasi. Dan dari rasa takut itu mereka ciptakan perbudakan modern. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Pinjol itu pintar, mereka tahu cara bikin kamu nurut. Pertama, mereka bikin kamu kecanduan dengan uang instan. Tidak bisa dipungkiri, karena hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, awalnya mereka kecanduan dengan uang instan. Ya bagaimana tidak kecanduan? Kita cukup daftarkan KTP kita, isi tempat kerja, pengajuan, tunggu 5 menit, uang langsung cair. Siapa yang tidak kecanduan dengan hal tersebut? Tapi tanpa kita sadari, itulah awal petaka yang akan bikin hidup kita tambah rumit ke depannya. Kedua, mereka bikin kita gali lubang, tutup lubang pinjol. Bukan 1-2 nasabah, tapi bisa dibilang ribuan nasabah kena yang kedua ini, yaitu gali lubang, tutup lubang pinjol. Kita bisa mengajukan pinjaman berikutnya untuk menutupi hutang sebelumnya. Dan alhasil, hutang kita bukan tambah kecil, justru hutang kita tambah besar. Banyak nasabah yang terjerat karena hal ini, yaitu gali lubang, tutup lubang pinjol. Bisa dibilang bukan 1-2 nasabah, tapi ribuan nasabah terjebak di pinjam online atau terjerat di pinjam online karena gali lubang, tutup lubang pinjol. Nah, mungkin kamu yang simak video ini, kamu salah satu korban gali lubang, tutup lubang pinjol. Jika iya, komen di video ini. Tapi itu belum seberapa. Ketiga, mereka tanamkan rasa bersalah di diri kita, supaya kita merasa kalau hutang itu dosa yang harus dibayar. Padahal faktanya dosanya itu bunga yang mencekik. Bukan 1-2 usaha bangkrut, bukan 1-2 nasabah pusing, bukan 1-2 banyak keluarga hancur ya, karena bunga pinjol yang makin mencekik. Emang kalau pertama kali kita terjun ke dunia perpinjolan ya, itu bunganya biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan bunga pinjol ini akan semakin mencekik leher kamu. Bukan 1-2 orang, bukan ratusan orang, tapi ribuan orang sudah mengalami hal tersebut. Mereka terjepit oleh bunga pinjam online yang semakin tidak ngotak. Dan perlu dicatat, pinjol itu bukan hanya sekedar aplikasi, mereka itu sistem. Sistem yang mengontrol hidup kamu. Kamu nggak bisa tidur, kamu kerja nggak fokus, bahkan ada yang keluarganya hancur gara-gara pinjol. Bukan 1-2 nasabah yang nggak bisa tidur tiap malam, mereka memikirkan hutang pinjol. Atau lebih tepatnya mereka memikirkan bunga yang menumpuk setiap harinya menambah secara terus-menerus. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, tapi hampir semua nasabah tiap malam tidurnya tidak nyenyak karena mengingat hutang mereka yang semakin menumpuk. Banyak nasabah pinjam online, banyak nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka kerja nggak fokus. Kenapa? Karena mereka takut nomor kerjaan dihubungi, mereka takut desa lapangan datang ke tempat kerja. Dan banyak juga orang yang keluarganya hancur karena gagal bayar di pinjam online atau gara-gara pinjol. Ini bukan 1-2 orang, tapi banyak di luar sana. Rumah tangganya hancur karena gagal bayar pinjam online. Jadi kamu jangan sampai seperti itu. Ini bukan lagi hutang, tapi ini perbudakan di kita. Mereka tahu kalau kamu diem, kamu bakal tunduk. Kalau kamu takut, kamu pasti bayar. Dan masalahnya, kalau kamu terus bayar, sudah dipastikan kamu resmi jadi budak pinjol. Kenapa? Karena kalau kamu terus membayar pinjaman kamu di pinjol legal, yang ada limit makin besar. Kalau tidak diambil, sayang, karena limitnya besar.
Dibiarkan tidak mungkin. Nah, dari sinilah perbudakan pinjam online dimulai. Kamu tergiur dengan limit yang tiba-tiba naik jadi 5 juta. Pas udah besar, tiba-tiba ekonomi kamu sedang turun drastis. Nah, bukan ratusan orang, bahkan ribuan orang sudah mengalami hal tersebut. Awalnya lancar, tapi limit semakin besar, ekonomi malah turun. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terjebak di pinjam online. Tapi tenang saja, karena ada satu hal yang bikin pinjol nggak berani hadapi. Lebih tepatnya, mereka takut akan nasabah seperti ini. Yaitu ketika nasabah mulai melawan, ketika nasabah mulai sadar kalau mereka punya hak-hak tersendiri. Ketika kamu ngerti hukum, kamu ngerti aturan OJK, dan tahu mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Dari situlah, perbudakan pinjol mulai retak. Jadi sekali lagi saya mau tanya ke kamu mau lawan atau jadi budak seterusnya? Kalau kamu mau pilih lawan, berarti kamu harus bertahan di channel ini. Karena di channel ini saya akan bongkar satu persatu strategi cara kita melawan pinjol, cara kita aman di pinjam online. Karena mereka itu memanfaatkan rasa takut kamu. Kalau rasa takut kamu dihilangkan ya, kamu bukan budak mereka lagi. Jadi buat kamu stay di channel ini kalau kamu merasa nasabah pinjam online. Dan di channel ini saya sudah berikan di playlist seperti cara menghadapi DC lapangan, cara hadapi teror DC, cara agar hutang kita itu bisa ringan, kita bisa membayar 20% aja, ada di channel ini. Ada di playlist setelah ini, kamu bisa simak saja. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini relate dengan keadaan kamu sekarang ya, silahkan komen pengalaman kamu. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena sekali lagi di channel ini saya akan membongkar strategi cara menghadapi DC lapangan. Intinya saya akan membongkar strategi tentang gagal bayar di pinjam online. Tentunya buat kamu nasabah yang terjebak di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.